Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a rusdah ila yaumin nahdah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dalam lingkungan kaum Nahdliyin, khususnya lingkungan pesantren, terkenal sebuah karya yang monumental yang berjudul Kitab Ar-Risalah. Kitab ini karangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Uniknya, latar belakang dari kitab ini berasal dari sebuah surat yang dikirimkan oleh seorang gubernur yang bernama Abdurrahman Al-Mahdi. Seorang gubernur tersebut mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i. Isi suratnya kurang lebih berbunyi, "Wahai Syekh, bantu aku bagaimana cara untuk memahami Islam secara kafah, secara utuh, secara sempurna." Lantas Imam Syafi'i berniat untuk menjawab surat tersebut. Beliau memanggil muridnya, salah satu muridnya yakni Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i mendikte, kemudian Rabi' menulis. Alhasil, jawaban surat Imam Syafi'i ini berjumlah mencapai sampai 300 halaman. Yang mana dari surat tersebutlah tercetak menjadi sebuah kitab yang dikenal di kalangan para pesantren, yakni dengan judul Kitab Ar-Risalah. Isi Kitab Ar-Risalah secara singkat bisa kami jelaskan bahwa untuk memahami Islam secara kafah, kita perlu untuk memahami yang pertama bayan ilahi, yakni penjelasan dari Tuhan, yakni Al-Quran. Namun untuk memahami Islam melalui Al-Quran saja itu sangat tidak mungkin atau sulit sekali untuk memahaminya. Karena apa? Karena macam-macam ayat dalam Al-Quran ini berbagai macam model. Ada yang ayat-ayat yang muhkamah, ada yang bermodel mutasyabihah, ada yang hakiki, ada yang majazi, ada pula yang am, ada yang khas, ada yang bermodel mutlaqah, absolut, ada yang bermodel muqayyadah, terikat. Saya ambil contoh satu. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini harus kita ketahui bahwa ternyata dari satu ayat ini ada dua model, yakni model mutlaqah dan juga model muqayyadah, absolut dan juga terikat. Hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yahtamilu fil kidbu wal khata'. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh golongan ulama, banyak ulama yang lain, yang kemungkinan kecil, sangat tidak mungkin bahkan ada khata' atau kesalahan di dalam hadis tersebut, periwayatan tersebut. Ada hadis masyhur, terkenal, aziz, baik, luhur. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan hanya per individu perawi hadis. Dan semakin banyaknya model hadis ini, ada lagi hadis sahih, dhaif, dan kita nggak bisa untuk memahaminya. Kita sebagai orang awam sulit untuk memahami hadis-hadis yang berbagai macam modelnya ini. Maka sangat mustahil jika kita untuk bisa memahami Islam hanya dengan Al-Quran ataupun hadis saja. Maka butuh bantuan, yakni namanya bayan akli, penjelasan akal. Tapi yang akal di sini yang dimaksud bukan akal kita, bukan akal kita sebagai orang awam, bukan, melainkan akal para ulama. Ketika akal ulama ini kumpul menjadi satu, kolektif, maka ini disebut ijma. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Ijma qauli, ya ketika kesepakatan ulama saling bersepakat
Kalau ijma sukuti, ketika ada satu ulama ditanyai bagaimana pendapat ini, pendapat ulama ini bagaimana menurut Anda, dan ulama tersebut hanya diam, tidak menolak, maka ini disebut ijma sukuti. Kalau akal ulama satu-satu saja per individu tidak bersepakat kumpul, maka ini disebut qiyas. Qiyas ada banyak, beberapa qiyas ada qiyas aulawi, iqna'i, istiqra'i, burhani, tamsili, jadali, dan lain sebagainya. Maka 4 komponen ini, bayan ilahi, Al-Quran, bayan nabawi, hadis, kemudian bayan akli, ijma, dan qiyas, ini penting adanya untuk kita bisa memahami Islam secara utuh. Saya ambil contoh masalah satu saja, sholat. Di Al-Quran Allah menyebutkan sholat di berbagai tempat, aqimus sholah wa atuz zakah, dan banyak sekali. Namun di Al-Quran Allah tidak menyebutkan berapa sholat yang wajib kita laksanakan selama 1 hari semalam. Maka mustahil jika orang bisa melaksanakan sholat hanya berlandaskan Al-Quran saja. Kenapa? Ya itu tadi, karena di Al-Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib dilaksanakan dalam 1 hari 1 malam. Nah, di hadis ada. Di hadis dijelaskan sholat 1 hari semalam itu ada 5 kali. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namun ini juga akan menjadi masalah kalau kita hanya berlandaskan Al-Quran dan hadis saja. Melaksanakan sholat hanya berlandaskan Al-Quran dan hadis saja, ini juga tidak mungkin, bahkan sangat sulit. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menjelaskan secara rinci berapa rukun sholat, bagaimana bentuk sholat yang benar. Nabi hanya mengucapkan dalam hadisnya, bersabda dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana cara Nabi sholat? Kita nggak bisa tahu, karena secara rekaman video kan nggak ada. Nah, caranya bagaimana supaya kita tahu model Nabi sholat ini bagaimana? Maka itulah kita butuh adanya ijma dan juga qiyas. Ijma dan qiyas, bayan akli, akal dari para ulama. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bagaimana mereka menijma'kan bahwa model rukun-rukun sholat ini seperti apa. Dan turun hingga sampai kita sekarang ini, kita sudah menikmati hasil pemikiran para ulama yang notabene mereka mendapatkan langsung ilmu-ilmu mereka ini, sanad mereka ini langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dari penjelasan itu tadi, maka kita sudah bisa memahami bahwa untuk mengerti atau memahami Islam secara utuh tidak cukup memahami Al-Quran saja atau hadis saja, kita butuh adanya penjelasan dari ulama, yang mana tadi ini merupakan rangkuman dari kitab Ar-Risalah yang berjumlah 300 halaman tadi, kitab karangan Imam Syafi'i yang latar belakangnya adalah hasil dari pembalasan atau balasan surat Imam Syafi'i kepada seorang gubernur yang bernama Abdurrahman Al-Mahdi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.